kalau misalkan nggak deket sama kudanya, kita nggak bakal connect sama kudanya. Kalau misalkan kita udah connect sama kudanya, misalkan kita nggak ngelakuin instruksi apapun, cuman hati kita pengen lari nih, dia udah tahu, udah connect, udah insting gitu. Oh, pengendaranya pengen lari nih, pasti dia langsung kayak lari. Cuman kalau pengendaranya pengen jalan santai, dia pasti jalan santai. Dia tahu dari napasnya ngos-ngosan dia pengen ngaso. Enggak, kalau kuda mah Sosia sih. Balko. Diganti namanya kenapa? oh, kayaknya Haji. Oke, sini man. Jadi pegang nih ubun-ubun kuda. Di ubun-ubun kuda. Pegang deh. Pegang sampai harga. Pegang. Ya ubun-ubun. Tetap saya enak. Jauh amat. Sama aja kayak kucing, kakinya 2. Cuman beda posturnya. Gitu. Gini. Coba ibunya pegang. Biasa. Nah. Ya dekat aja sama kuda mah. Soalnya kuda-kuda di sini kuda-kuda ternak. Jadi nggak akan liar. Biasa. Ya, biasa sama manusia. Oke, masuk ya. Oke, pertama saya bakal kenalin alat-alat peralatan kuda dulu ya. Yang pertama ini yang apa jadi cocok mulut dia. Kalau misalkan sapi kan cocok hidung ya. Kalau kuda cocok mulut. Nah, ini Maksudnya namanya cocok bridle. mulut gimana? Ya, bridle. Ini namanya tali les. Ya, ini fungsinya tali les itu pertama buat belok kanan, yang kedua belok kiri, yang ketiga rem, yang keempat mundur. Ingat ya, fungsi les cuma ada 4. Setuju ya? Nah, ini yang buat duduk kita namanya saddle. Ya, saddle. Dan ini steer up. Ini fungsinya apa? Fungsinya kalau misalkan buat profesional berfungsi banget. Yang pertama tadi kalau misalkan kita racing trot up and down tadi kan, up and down. Kudanya lari kecil kita up and down, itu fungsinya yang pertama. Yang kedua fungsinya kalau misalkan untuk atlet biasanya HBA dia tumpuannya di ini sama di paha. 2 point. Nah, ini namanya sprak. Cuman kalau misalkan steer up ini bahaya banget buat pemula. Karena kalau misalkan pemula jatuh terus kakinya masuk ke dalam, itu otomatis jatuh plus Tarik. ya keseret. Iya, keseret. Otomatis yang tadinya lukanya cuma 1 jadi Jadi bercabang lebih, kan. iya. Nah, ini namanya sebrak. Terus ini namanya sabuk nih, sabuk pelana, sabuk saddle. Nah, kita juga kalau misalkan riding juga perlu diperhatikan pertama kondisi kuda. Yang kedua itu di peralatan, itu yang paling kita harus perhatikan. Terus kalau misalkan kita sebelum naik nih, kita perhatiin dulu ini saddle sabuk pelananya ini longgar apa enggak. Karena kalau longgar itu si saddle bisa gini, bisa kebalik gitu. Jadi harus ketat. Ya kita gini-giniin aja. Kalau misalkan masih agak goyang, misalkan goyangnya goyang banget nih. Kalau ini kan standar ya, nggak goyang banget. Kalau goyang-goyang banget, ya diinin lagi, dikencangin lagi. Gitu.